Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita semua dapat bisa beribadah kembali, berkumpul bersatu hati di dalam Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur saudara, kalau saat-saat ini saya percaya kita semua boleh dapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan kesehatan yang kita terima saat ini sampai hari ini semua karena kasih-Nya Tuhan, amin. Dan saya rindu juga untuk setiap saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, biar fokus kita kepada Tuhan hari ini boleh benar-benar tertuju kepadanya. Dan saudara, saya juga percaya lewat ucapan syukur kita, pujian, penyembahan kita, dan perkataan kita akan ada kuasa yang begitu besar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan baik adanya atas setiap kami, untuk setiap kesehatan yang Tuhan limpahkan, berkat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami tidak dapat sebut Tuhan Yesus satu persatu berkat Tuhan yang boleh kami terima, tapi kami percaya seluruh berkat itu Tuhan Yesus berasal daripada-Mu. Sebab itu pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Kami mau membawa Tuhan Yesus ucapan syukur kami lewat Tuhan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami pun berdoa Tuhan saat ini untuk setiap rumah-rumah jemaat-Mu, di mana jemaat-Mu saat ini beribadah ya Bapak, biar Tuhan boleh curahkan kuasa-Mu. Tuhan, para malaikat-Mu boleh berjaga-jaga Tuhan Yesus sekeliling mereka Tuhan Yesus, supaya pagi hari ini Tuhan Yesus fokus setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus tertuju kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap memberikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan, sebab kebaikannya tiada pernah terkira dalam setiap hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh. Yesus, Kau sungguh
Urusanmu Tuhan lebih dari segala Terima kasih ya Tuhan. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami minta impartasi kuasa-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini yang beribadah Tuhan. Bahkan kuasa-Mu yang terlalu besar itu Tuhan Yesus, boleh Tuhan curahkan penuh Tuhan atas setiap kami. Biar mulut kami Tuhan Yesus menyaksikan setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tangan-Mu, katakan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagunkan.
Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Biar hati kami Tuhan Yesus siap Tuhan untuk terima berkat yang lebih besar daripadamu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara boleh siapkan hati saudara saat ini untuk kita mendengarkan taburan dari firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran, dan Alkitab kita untuk kita mendengar taburan akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Sebelum saya memulai penyampaian firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk sehati kita berdoa, minta Roh Kudus yang menuntun dan membimbing setiap kita, saudara-saudara yang di rumah, bisa bersama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ingin memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Tuhan Yesus, kami minta urapi setiap jemaat Tuhan, urapi kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan hidup mereka diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema pagi hari ini adalah kelanjutan daripada tema khotbah saya minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh orang. Tentunya kita harus minta pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan hidup taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi firman Tuhan mengatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika kita hidup menurut kedagingan kita, maka kita akan mati secara rohani. Oleh karena itu, kita orang percaya, kita harus hidup menurut Roh Kudus, supaya kita hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau saudara mati secara rohani, berarti saudara tidak bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi saudara putus. Ya. Pada waktu saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan, minta Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saudara, doa-doa saudara tidak akan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tidak bisa menjawab doa saudara. Karena di dalam firman Tuhan, kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah
antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan tidak akan mendengar setiap ucapan doa kita kalau kita mati secara rohani. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus hidup menurut roh, supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan, permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Pada waktu kita berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita bisa mencari Tuhan, mencari wajahnya setiap saat, dan Dia berkenan untuk diketemui oleh kita. Saudara yang berbahagia, sebab pada waktu saudara hidup menurut daging, maka saudara akan berseteru dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Pada waktu saudara hidup menurut daging, berarti saudara sedang berseteru dengan Allah. Saudara tidak melakukan hukum-hukum Allah. Saudara tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena pada waktu saudara hidup menurut daging, roh saudara mati. Pada waktu roh saudara mati, tidak mungkin saudara mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Saudara yang berbahagia, jika kita hidup menurut roh, maka kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Bagaimana caranya kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita? Yang pertama, bahwa kita harus banyak makan firman Tuhan. Berarti saudara harus membaca firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam. Melakukan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pada waktu saudara mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka saudara melangkah dengan iman. Maka saudara mematikan perbuatan-perbuatan daging saudara. Tidak hanya membaca firman Tuhan, saudara. Saudara juga dibutuhkan untuk banyak berdoa. Banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pada waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Seperti seorang bapak memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kita butuh nasihat Tuhan. Kita butuh wejangan daripada Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu kita berkomunikasi, kita harus belajar peka, mendengar akan suara Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus belajar bahwa kita harus minta Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian ilahi. Dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, dari setiap firman Tuhan yang kita baca, kita minta Roh Kudus yang memberikan pengertian ilahi. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan demikian, kita sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan kita sedang melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, banyak yang memberikan waktu untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita sering memberikan waktu kita terlalu banyak untuk kita menonton hal-hal yang tidak membangkitkan iman kita, atau tidak membangkitkan pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita sering banyak membaca hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita.
Kita terlalu banyak mungkin spend time untuk melihat YouTube. Mungkin kita terlalu banyak menonton sinetron-sinetron Korea yang kalau saudara lihat akhir-akhir ini di televisi, hampir di seluruh channel-channel yang besar ditayangkan film-film Korea. Bahkan mereka menayangkan film-film Korea yang berseris sekalipun. Saudara, pada waktu saudara memberikan waktu banyak untuk memuaskan kedagingan saudara dengan menyaksikan film-film Korea, maka kehidupan rohani saudara akan menurun. Maka iman saudara tidak bisa bertumbuh. Oleh karena itu, jangan kita memberikan waktu terlalu banyak untuk memuaskan keinginan daging kita. Tapi marilah kita memberikan waktu sebanyak mungkin untuk membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan di dalam hidup kita, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan hari-hari ini, apa yang Tuhan ingin kita perbuat hari-hari ini. Saudara, kita harus membangun hubungan rohani kita yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan WPDA saudara? Apakah saudara masih melakukan WPDA saudara di rumah? Saya percaya seluruh jemaat Tuhan melakukan WPDA, khususnya hari-hari ini. Kita lebih banyak di rumah. Kita bisa mempergunakan banyak waktu untuk time alone with God, waktu pribadi dengan Allah, supaya kita lebih mengerti di hari-hari yang tidak pernah menentu ini, kita mendapatkan tuntunan yang jelas daripada Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita hidup dituntun dan menurut Roh Kudus, maka banyak hal dan banyak mujizat Allah dan tanda-tanda ajaib yang akan menyertai hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti disertai oleh tanda-tanda ajaib, oleh mujizat-mujizat Allah. Saudara menumpangkan tangan kepada orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudara berbahasa roh dengan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh, untuk menguatkan iman saudara, untuk membangkitkan iman saudara. Karena pada waktu saudara berbahasa roh, berarti saudara sedang berdoa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti. Iblis pun tidak mengerti pada waktu saudara berdoa dengan bahasa roh. Saudara, saya percaya semua tanda-tanda ajaib, mujizat Allah, itu adalah Allah sendiri yang melakukannya. Tanpa karya Roh Kudus tidak mungkin tanda-tanda ajaib, mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya dengan iman, percaya bahwa mujizat Allah masih ada sampai saat ini. Maka tanda-tanda dan mujizat Allah akan terus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus juga akan terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mau membayar harga,
menjadi murid-murid Kristus yang setia. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dalam hidup orang percaya jika orang itu hidup di dalam firman Tuhan. Sebab di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya percaya, tanpa kekudusan, Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus menjaga kekudusan. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupan orang percaya yang hidupnya sama seperti orang dunia? Yang hidupnya mengikuti atau menurut keinginan daging. Tapi Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup orang percaya yang bisa menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Yang mempertahankan kekudusan di dalam hidupnya. Supaya Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam hidup orang yang menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Tanpa kekudusan, tidak mungkin Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup orang percaya. Sebab, seperti apa yang dikatakan di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus mengejar kekudusan. Berarti kita harus berusaha terus-menerus menjaga hidup kita tetap kudus. Dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Berarti tanpa kekudusan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita bisa menjaga hidup kita kudus di hadapannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita butuh pertolongan Roh Kudus di dalam hidup kita hari-hari ini. Karena di sekeliling kita semuanya tidak menentu, saudara. Dengan kondisi pandemik yang saat ini sedang terjadi di dunia, vaksin yang belum diketemukan, semuanya menjadi uncertain, semuanya menjadi tidak pasti, saudara. Oleh karena itu, hanya firman Tuhan yang bisa memberikan jawaban yang pasti bagi hidup kita semua. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntun langkah hidup kita. Kita harus banyak membaca firman Tuhan, supaya hidup kita terus berjalan di dalam kebenaran. Tanpa firman Tuhan, kita seperti rumput kering yang siap dibakar. Tapi pada waktu kita hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam hidup kita, maka apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membagikan apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Setiap saudara yang sudah lahir baru dan sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita harus
membagikan apa yang kita terima daripada Tuhan kepada setiap orang di sekeliling kita yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga bisa mengalami kasih Kristus di dalam hidup mereka, supaya hidup mereka juga boleh diubah oleh Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat dan tanda-tanda ajaib sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya setia dan taat melakukan firman Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan menghendaki karakter kita itu dirubah dari karakter manusia yang lama menjadi karakter Kristus yang hidup, bertumbuh di dalam kehidupan setiap orang percaya. Supaya pada akhirnya kita akan sama seperti Kristus. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita sering mengalami berbagai permasalahan di dalam hidup kita. Tapi kita mempunyai seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidup saudara. Roh Kudus yang akan mengajarkan saudara apa yang saudara harus perbuat. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami satu berita yang kurang enak didengar dari orang yang bekerja dengan saya. Setelah saya mendengar berita yang kurang enak di dalam hati saya berdoa, saya minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menghadapi situasi seperti apa yang saya alami pada waktu itu? Dan Roh Kudus memberikan petunjuk-petunjuknya. Dan bukan satu kebetulan. Ada orang yang datang, yang bertemu dengan saya, dan dia menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Dan dia menjadi pembela. Dia yang membantu saya. Dan saya percaya kalau ini terjadi di dalam kehidupan saya, itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara semua. Karena pada waktu saudara menghadapi masalah, persoalan, saudara berseru kepada Tuhan Yesus, minta Roh Kudus yang menolong saudara. Maka Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan. Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati saudara. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya dengan hati yang murni dan tangan yang bersih kita boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus. Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, mengajar hati kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa mempunyai hati yang murni. Dan kita minta Tuhan yang memurnikan hati kita. Supaya hati kita peka mendengar suara Roh Kudus. Peka mendengar suara Tuhan. Supaya kita melakukan kehendak Dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, hidup kita akan tenang. Karena orang yang melekat dengan Tuhan berarti orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Karena Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita hadapi dan yang tidak bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, di dalam segala persoalan hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih. Dan pada waktu Tuhan mengambil alih, Dia memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang berbahagia di rumah, saya berharap hari-hari ini saudara juga bisa membangun mesbah keluarga di rumah. Bersama dengan keluarga. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa di dalam satu keluarga. Mengundang hadirat Allah di tengah-tengah keluarga kita. Supaya keluarga kita dilindungi oleh Tuhan.
segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Segala permasalahan Tuhan memberikan solusi bagi kita semua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan yang menjamah oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib. Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang memerlukan pekerjaan, biar Tuhan membuka jalan, memberikan pekerjaan yang baru bagi setiap jemaat Tuhan yang memerlukannya. Biar Tuhan juga yang mempersatukan anggota keluarga yang terpecah belah hari-hari ini. Karena pada waktu mereka bersatu hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, biar Tuhan yang menguatkan hati kami, supaya hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Supaya hidup kami tidak terombang-ambing oleh apa yang kami dengar melalui YouTube, melalui sinetron, melalui WhatsApp. Tapi biarlah kami mempergunakan waktu kami sebanyak mungkin untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup saudara, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.